Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Matahfiz Jawana yang salam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan juga kesehatan sehingga kita dapat kembali menghadiri pengajian rutinan kita pada hari Kamis seperti biasanya, yang mana nanti pengajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Haji Samsuardi LC. Beliau sekarang sedang dalam perjalanan. Selawat dan salam terus kita kirimkan kepada Rasulullah SAW dengan nafas bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah pengajian Matahfiz Jawana, sebagaimana seperti biasanya nanti kita akan membacakan tahlil dan doa, mengirimkan doa kepada para pendahulu kita, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, juga yang punya Matahfiz ini tentunya. Dan bagi ibu-ibu ya yang mau juga menyelipkan nama orang tua ataupun kakek neneknya, boleh silakan isi list di grup yang sudah ada Bu ya. Sekarang sudah mencapai 170-an Bu ya yang sudah mengisi list. Jadi ya bagi ibu yang belum boleh isi listnya. Dan juga jangan lupa Bu ya, kita sekarang kan ada YouTube. Setiap pengajian kita direkam di YouTube. Orang ibu subscribe lah YouTube kita supaya nanti kita bisa siaran langsung gitu ya. Sekarang subscribe-nya masih 50-an, makanya nggak bisa secara langsung direkam aja. Oke Bu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu tahlilan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu
Muhammad Jamin Baharuddin Nabawiyah binti Tamin, Emiyat Tri binti Baharuddin, Sana Ruqayyah Azwar Harnis Rusmini, Abdurrahman Malak Zaini, Muhammad Duya Julius, Abdul Mu'in Jaruni binti Salim, Yusna bin Yahya, Aisyah dan Nadiri bin Jaruni, Zarina binti Abdullah, Adam Hamid Rawana Mawar Nurima Samau Jamal Kamsiah Abdul Latif Hajjah Rawiyah Rustam Samsuardi Jawana Umanijita ma'naha Huna ya Allah Syawalillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، وجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المحل من سورة الفاتحة، وما هللناه من لا إله إلا الله، هادية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولكافة الأنبياء والمرسلين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونخص خصوصا يا الله إلى والدنا المذكور، بلغ ثواب ما قرأناه في هذا المهل من سورة الفاتحة، وما هللناه من لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل الكفر من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم يا الله، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفور الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والسلامة على هذه الجماعة، جماعة وتفز جوانا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واغفر لمشايخنا يا الله
واستر عيوبنا واستر عيوب والدينا واستر عيوب مشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم قض كل حاجاتنا واستجب دعاءنا يا الله ببركة الفاتحة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين بفضلك يا الله آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu jemaah dan mata perjalanan, yaitu langsung saja kita ke acara pengajian yang mana tadi kita sudah singgung juga di awal, yang akan mengisi pengajian kita pada kesempatan kali ini yaitu oleh Al-Ustaz Haji Samsuardi LC. Kepada beliau tidak tepat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Walaupun agak hujan-hujan ya, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di pondok tahfiz yang kita cintai ini. Semoga waktu yang kita korbankan, kemudian langkah-langkah kaki yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunkan, semoga semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini insyaallah tema yang akan kita bahas satu tema yang termasuk tema-tema yang sederhana Bapak Ibu, tapi saya melihat kadang-kadang sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkannya atau kemudian menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Nah, padahal ini diantara ajaran-ajaran dari Nabi besar kita Muhammad SAW dan juga para ulama kita. Tema ini adalah tentang dan kalau tidak salah pernah aku sampaikan di Masjid Raya Lima Suku ya, tapi tidak masalah membacalik
yang hadir banyak juga yang belum mendengarkan barangkali. Maka insya Allah itu yang akan kita bahas, yaitu tentang apa saja yang seharusnya dilakukan oleh keluarga ketika ada salah seorang dari keluarganya itu yang meninggal dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, temanya itu adalah tentang apa yang kita harus kerjakan sebagai keluarga jika nanti ada di antara salah seorang dari di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Awak itu kan tinggal serumah sekeluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada kakak, ada adik dan semacamnya. Itu namanya keluarga inti Bapak Ibu. Nah nanti ketika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia, ada yang seharusnya awak kerjakan. Nah, kenapa ini Amur Rasul perlu disampaikan kaki kemari Bapak Ibu? Karena yang ada di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang ketika ada di antara keluarganya itu yang meninggal dunia, biasanya yang pertama sekali yang mereka lakukan itu adalah tergesa-gesanya magih tahu, menginformasikan kematian itu kepada orang lain. Padahal bukan itu yang pertama sekali harusnya, bukan itu yang harus kita lakukan. Jadi kita sebagai keluarga, kalau ada nanti di antara keluarga kita yang meninggal dunia, maka sebelum kita memberitahu kepada tetangga atau kepada khalayak ramai orang-orang kampung, atau bahkan nanti memberikan pengumuman di masjid-masjid atau di musola bahwa ada keluarga kita yang meninggal dunia, sebenarnya ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan dulu, baru setelah itu awak menginformasikan kepada orang lain. Nah ini kenapa penting Bapak? Karena ini bagian dari adab yang diajarkan di dalam agama Islam, dan ini bagian dari bentuk awak memuliakan jenazah dari keluarga awak tadi. Itu bentuk bagian dari bentuk bagaimana kita sebagai keluarga memuliakan dari keluarga kita yang meninggal dunia tadi. Nah, kadang-kadang ada dulu Bapak Ibu yang ketika meninggal dunia, salah seorang dari keluarganya hanya sibuk menangis saja. Ada yang itu ibu lagi yang main ibunya tadi. Jadi jenazahnya dipadiakan, jenazah tidak diurusnya, hanya sibuk menangis. Nah jenazahnya tidak diurusnya. Nah sekali lagi, di dalam agama kita oleh Nabi besar kita Muhammad SAW dan juga para ulama kita tentunya Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita memberitahu kepada orang lain kalau ada di antara keluarga awak yang meninggal dunia, atau kemudian sebelum awak menangisi jenazah tadi Bapak Ibu, kemudian awak menangisi barangkali, maka sebenarnya ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan. Nah kita lihat Bapak Ibu, apa saja yang harus kita lakukan kalau nanti ada keluarga awak yang meninggal dunia. Dan itu tentunya pasti terjadi Bapak Ibu, pasti terjadi. Maka ini di antara pelajaran atau di antara ajaran-ajaran di dalam agama Islam yang masing-masing awak sebenarnya harus tahu. Jangan sampai nanti kita tahu kemudian ahli waris kita tidak tahu, sehingga ketika meninggal dunia mereka tidak tahu apa yang dikerjakan. Mereka sibuk kemudian mengambil foto, kemudian mengambil video, kemudian segala macamnya, padahal mereka belum melakukan hal yang seharusnya mereka kerjakan. Dan ini sekali lagi sangat-sangat disayangkan kalau ini terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal yang harus dikerjakan itu Bapak Ibu, jadi ketika lah jaleh-jaleh ada di antara keluarga awak yang meninggal dunia, jalehnya meninggal dunia itu tentunya banyak caranya Bapak Ibu. Baca caranya itu Bapak Ibu untuk memastikan meninggal dunia, baca caranya jaleh urek nabi, atau kalau dari rumah sakit kan jaleh Bapak Ibu. Kemudian bisa didekatkan kapas di hidung, kemudian dicalik menggari tidak kape tadi. Kalau menggari berarti ini masih hidup.
Kalau tidak ada bergerak kapas tadi, berarti dia bisa dipastikan dia sudah meninggal dunia. Memang yang paling gampang itu Bapak Ibu mencari orang mati itu hanya di sinetron barangkali ya. Sinetron, di film-film itu mati itu nampak. Jadi orang kalau mati itu pada itu lebih kurang. Nanti dibacanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tak baru mati. Nah, itu mati kalau di sinetron. Tapi dalam kenyataannya kan tak ada itu. Nah, jadi cara mencari orang mati itu salah satunya bisa dicari dari urat nadinya atau dari nafas yang keluar dari hidungnya. Itu lebih kurang. Nah, intinya gini, setelah kita yakin dengan beberapa macam yang kita lakukan tadi bahwa keluarga awak tadi benar-benar sudah meninggal dunia, maka yang pertama sekali yang harus kita kerjakan Bapak Ibu, yang pertama sekali itu adalah awak yang pertama sekali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan kalimat istirja. Kalau bisa Bapak Ibu, jangan hanya kalimat istirja saja, awak tambahkan dengan mendoakan. Nah, karena kalau nanti orang-orang lain yang datang ke rumah awak mencari jenazah dari keluarga awak, mereka itu dianjurkan untuk mendoakan, apalagi awak sebagai keluarga. Kan yang ada itu Bapak Ibu. Jadi orang nanti ketika berdatangan ke rumah ke rumah awak, kemudian mencari dari jenazah dari keluarga awak tadi, mereka dianjurkan untuk mendoakan. Awak kan kalau pai melayat namanya Bapak atau pai menjenguk orang yang meninggal dunia, awak pai kemudian tagak di sabalah dari kepalanya, kemudian awak baca doa Allahumma gfirlahu dan seterusnya. Nah, artinya kalau orang lain, barangkali orang ini kenal atau tidak kenal, orang ini jauh atau kemudian keluarga dakek juga barangkali, mereka itu dianjurkan untuk mendoakan jenazah awak, apalagi awak sebagai keluarga dakek. Jadi jangan hanya orang lain saja mendoakan, sedangkan awak tidak mendoakan jenazah dari keluarga awak yang meninggal dunia. Maka setelah kita mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka doakanlah si jenazah tadi. Doanya itu Bapak Ibu banyak tentunya doanya. Sebagai contoh misalkan Allahumma gfir lahu warhamhu warfa' darajatahu fil illiyin birahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Nah, itu artinya awak mendoakan. Ustaz, aku hanya hafalnya kalimat istirja saja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau untuk doanya aku tak hafal Ustaz, maka doakan saja dengan bahasa masing-masing. Yang penting awak doakan. Yang awak doakan untuk jenazah tadi Bapak Ibu, yang awak doakan itu adalah Allah SWT memberikan ampunannya, Allah SWT menerima ruh dari jenazah tadi dengan penerimaan yang baik. Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal-amal kebaikannya, Allah lipat gandakan pahala dari si jenazah dari keluarga awak yang meninggal dunia. Lebih kurang itu intinya. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu, ketika lah meninggal dunia tadi jangan sibuk menangis saja, doakan dulu. Itu yang pertama sekali yang kita kerjakan. Jadi kita membaca doa istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian bacalah doa dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh. Yang penting di antara isi dari doa itu adalah kita meminta kepada Allah SWT agar dosa-dosanya diampuni, agar amal-amalnya diterima, kemudian dibalasi oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Nah, itu yang kita doakan. Lain model itu biasanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Berarti itulah ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita doakan Bapak Ibu, yang kedua langsung itu Bapak Ibu, kita memejamkan mata dari si jenazah. Nah, kok kita pejamkan matanya itu Bapak Ibu? Karena yang namanya orang ketika meninggal dunia itu biasanya lumrahnya itu matanya itu terbelalak. Matanya itu terbuka gadang ya, terbelalak, ya terbelalak lah, terbelalak boleh.
Sama bahasa Bapak Ibu balai kira kan tidak sama. Jadi mata itu menggadap karena berdasarkan hadis dari Nabi SAW ketika Nabi menziarahi salah seorang sahabat yang waktu itu meninggal dunia, kemudian matanya itu terbuka gadang. Kata Nabi SAW, inna ruha, sesungguhnya ruh iza qubida, kalaulah ditarik oleh malaikat pencabut ruh, tabi'ahul basar, maka ruh tadi diikuti oleh mata. Sehingga mata tadi ketika ruh tadi dicabut, kemudian ditarik oleh malaikat pencabut ruh, maka mata tadi mengiringi, dan ketikanya mengiringi mata tadi tambah lalak atau namanya terbuka gadang. Jadi itu lumrah, itu bagian dari namanya ciri-ciri orang diantaranya ketika meninggal dunia. Jadi matanya menggadang. Nah, tugas awak sebagai keluarga jadi padiakan mata tadi menggadang itu, karena nanti kalau dikunjungi dari orang lain, apalagi yang datang itu anak-anak misalkan yang agak ada pikiran dalam pikiran mereka itu horor mencari jenazah, Bapak, ketikanya mencari jenazah gadang matanya pas lu mengarah kayaknya kira-kira takut aja Bapak Ibu, takut ya. Maka kemudian kita sebagai keluarga yang kita lakukan itu adalah kita memejamkan mata dari jenazah. Baca caranya Bapak Ibu, awak usap matanya, kemudian kalau kita mengusapnya itu segera setelah dia meninggal dunia, biasanya gampang mata tadi tertutup, biasanya gampang. Tapi kalau nanti lah lama Bapak, lah lama awak diamkan matanya itu terbuka, biasanya itu agak sulit, karena lah mulai tagang kulit-kulit dari kelopak mata tadi. Maka banyak caranya Bapak, oleh sebagian ulama ada yang mengatakan bayi wak ke ujung kakinya, kemudian ditarik-tarik ibu jari dari kakinya, kemudian setelah itu awak tutup balik, insya Allah bisa. Atau kemudian ambil air angin Bapak Ibu, kemudian ambil kain, kemudian diusap-usapkan di bagian mata. Setelah itu kemudian awak pejamkan balik, insya Allah itu berhasil. Nah, tambahannya itu Bapak Ibu, ketika mengusap mata tadi ada doanya itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi ada sebagian yang Masya Allah ibu yang sudah hafal ya. Bagi yang belum hafal, ini barangkali saatnya untuk menghafal ya. Jadi kalau bisa memang langsung hafal disikut, karena doanya pendek. Karena kalau lah sampai di rumah, ada yang kaki untuk menghafal Bapak Ibu. Ada. Lah sibuk, kalau lah di rumah kan lah sibuk saja. Jangankan ibu-ibu ya, anak sekolah saja di rumah ada belajar. Apalagi ibu yang banyak kesibukan dulu. Nah, doanya itu adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu yang kita baca. Jadi usap kedua mata dari jenazah tadi sambil kita mengucapkan atau membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang pendek saja juga masalah. Walaupun ada yang panjangnya tentunya Bapak, cukup yang pendek saja. Yang penting jangan kalau bisa jangan sampai tidak membaca doa tadi. Jadi kita ketika mengusap mata dari sejenazah itu awak kemudian mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Alhamdulillah, hafal ibu? Alhamdulillah. Sekali lagi awak baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau boleh juga ditambahkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jalan itu potongan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Alhamdulillah hafal. Ya, itu bacaan. Itu yang kedua. Jadi kita tutup matanya sambil kemudian membaca bacaan tadi. Nah, yang ketiga, setelah kedua matanya itu tertutup, yang ketiga itu adalah mengikat rahang sampai ke kepala. Nah, tujuannya itu Bapak, tujuannya itu adalah supaya mulutnya itu tidak terbuka. Karena kalau orang lah meninggal dunia Bapak, tidak bisa mengamehan dagu bagian bawah. Kalau masih hidup kan bisanya ditutupnya surang. Tapi orang kalau lah meninggal dunia itu biasanya dagunya itu Bapak tidak bisa mengamehan, sehingga terbuka nanti.
Lama-lama dia terbuka, maka yang kita lakukan itu adalah kita mengikat dagu tadi sampai ke kepala. Tujuannya itu adalah supaya mulut dari si jenazah itu tertutup. Jadi tipenya itu menutup mulut dari si jenazah. Kalau menutup mulutku kerja saya biasanya Bapak Ibu. Kalau meninggal masa kina, Enggak, itu kerajaan keluarga. Enggak, maksudnya menutup mulut. Biasanya yang biasa menutup mulut saya tuh Bapak, biasanya pejabat biasanya. Biasanya pejabat. Supaya rahasianya ditutupi ya, maka ditutupinya mulut tadi. Biasanya dengan ditutupi Bapak dengan uang. Biasanya dengan uang. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah orang yang meninggal dunia. Jangan tutup Bapak Ibu bukan dengan uang. Jadi jangan dipakai lu cara pejabat tadi Bapak Ibu. Dia titik masuk titik ke dalam. Jangan tidak. Jadi yang kita lakukan itu adalah kita mengikat dari dagu ini sampai ke kepala. Itu yang dimaksud dengan menutup mulut si jenazah. Bukan dengan uang. Bukan dengan uang. Itu yang ketiga yang kita lakukan. Di antara para ulama kita itu ada yang mengatakan Bapak, hikmah dari menutup mata kemudian mulut yang pertama itu tentunya adalah supaya jenazah kita itu nanti kalau dicalik di orang lain, biasanya yang dicalik itu biasanya wajah. Biasanya yang dicalik itu adalah wajah. Dan ketika nanti orang mencalik wajah dari si jenazah dari keluarga itu matanya sudah tertutup, tidak terbelalak Bapak. Kemudian mulutnya juga tertutup. Nah, artinya nanti ketika dicalik di orang lain senang mencaliknya. Itu tujuan. Nah, jadi jangan sampai membiarkan jenazah dari keluarga ketika nanti orang datang ke rumah mencalik si jenazah yang matanya masih melotot, yang mulutnya masih menganga. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, karena itu pemandangan yang kurang lancar. Jadi awak berusaha supaya orang-orang yang datang ke rumah awak dari orang-orang yang menziarahi, orang-orang yang membesuk, orang-orang yang bertakziah, itu ketika mencalik si jenazah awak, mereka itu nyaman mencalik jenazah tadi. Dan awak tentunya berharap pada itu. Awak kalau meninggal dunia nanti, awak tentunya berharap pada itu. Jadi awak diperlakukan oleh keluarga awak dengan cara yang pertama itu adalah menutup mata awak, kemudian menutup mulut awak, sehingga ketika kawan-kawan awak datang mencari awak dalam keadaan yang menyenangkan bagi mereka. Coba bayangkan Bapak, ada jenazah yang matanya terbelalak, kemudian mulutnya terbuka. Nah, itu kalau dicalik sekilas saja, itu jenazah tadi tidak menyenangkan untuk dilihat. Jadi itu diantara hikmah terbesar kenapa kemudian mata dan mulut dari si jenazah ini ditutup oleh ahli waris, Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat Bapak, yang pertama itu mengucapkan istirja dan doa ya. Yang kedua menutup mata, dan yang ketiga itu mengikat rahang ke kepala supaya tidak terbuka. Yang keempat itu adalah melenturkan persendian dari si jenazah, baik itu persendian yang ada di kaki atau persendian yang ada di tangan. Kalau yang di kaki misalkan di lutut, atau kemudian pergelangan kaki, atau kemudian jari jemari kaki, sama dengan tangan. Kalau tangan berarti siku Bapak Ibu, kemudian pergelangan, kemudian jari-jari dari tangan. Kalau ada di antara keluarga yang meninggal dunia, maka itu yang harusnya dikerajaan. Jadi setelah awak tutup matanya, kemudian awak ikat rahangnya ke kepalanya, yang berikutnya itu yang kita lakukan itu adalah melenturkan, melemaskan semua persendian dari si jenazah. Kalau yang poin itu lain dikerjakan biasanya Bapak Ibu. Lain ya, alhamdulillah. Karena banyak yang tak mengerjakan biasanya kalau untuk menutup mata atau menutup mengikat dagu sampai ke kepala, itu biasanya lain banyak yang mengerjakan. Tapi nanti giliran untuk melemaskan persendian itu biasanya jarang. Itu jarang biasanya.
Maka ini perlu kita ingatkan bahwa yang keempat yang harusnya kita lakukan kepada jenazah itu adalah melemaskan semua persendian. Nah, jadi waktu itu persendian kalau ikut misalkan tangan Bapak Ibu ya dimode-mode ikut. Nah, kemudian pergelangan kita lemaskan, kemudian jari-jari juga kita lemaskan. Kenapa itu kita lakukan Bapak Ibu? Karena orang ketika meninggal dunia, terlebih kita sebagai manusia, ketika meninggal dunia tadi Bapak itu semua persendian itu menjadi kaku satu dengan yang lain. Kok kaku Bapak? Karena saking beratnya sakaratul maut yang mereka rasakan. Jadi orang dalam keadaan sakaratul maut, ketika ruh itu dicabut dari dari semua badan dari dalam, ruh itu dicabut oleh Allah SWT melalui malaikatnya, maka kemudian nanti manusia itu akan merasakan sakit yang sangat-sangat berat sampai-sampainya Bapak persendian itu menjadi kaku saking mereka menahan rasa sakit tadi. Sehingga baru setelah itu mereka meninggal dunia. Nah, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan, sebagai ahli waris, sebagai keluarga yang ditinggalkan oleh si jenazah, maka yang berikutnya yang kita lakukan itu adalah melemaskan semua persendian dari jenazah. Jadi kita tekuk, kita lemaskan semua persendian tadi. Tujuannya itu Bapak, tujuannya supaya jenazah itu kembali seperti semula balik. Supaya tak kaku badannya. Terlebih nanti ketika dimandikan atau ketika nanti dikafani Bapak, itu memudahkan orang-orang yang memandikan, memudahkan orang-orang yang mengkafani. Karena badannya tidak ada yang kaku. Jadi lemas sadunya itulah walaupun tidak seperti normal barangkali Bapak, tapi minimal dia mendekati keadaan dia ketika dalam keadaan normal. Itu yang kita usahakan kepada jenazah dari keluarga yang meninggal dunia tadi. Itu yang kepada Bapak. Yang keempat. Kemudian yang kelima, tangan dari jenazah. Di mana diletakkan tangan Bapak Ibu? Disedekapkan di dada ya. Nah, untuk masalah tangan ini tidak ada aturannya dalam ajaran agama, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, dan tidak ada riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW, di mana mereka ketika nanti meninggal dunia di antara mereka mensedekapkan tangan dari jenazah. Itu tidak ada riwayatnya, tidak ada. Walaupun awak rata-rata mengerajakan tentunya. Jadi ketika meninggal dunia dari keluarga awak atau sanak famili awak, biasanya awak menempatkan tangan tadi seperti awak bersedekap dalam sholat. Tapi oleh para ulama kita dikatakan bahwa tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bahwa orang meninggal dunia tangan itu harus disedekapkan. Baik ketikanya meninggal dunia atau nanti ketikanya dikafani, itu tak ada riwayat yang mengarahkan awak untuk melakukan. Maka para ulama kita itu menyatakan, terutama ini di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan boleh saja hukumnya. Yang boleh dari Bapak, boleh saja untuk mensedekapkan tangan dari si jenazah, atau boleh juga untuk tangan tadi hanya diluruskan. Boleh hukum, tidak ada masalah. Jadi tidak ada aturannya itu harus disedekapkan, karena memang secara dalilnya itu Bapak, tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dari perbuatan para sahabat ketika di antara mereka meninggal dunia tangannya itu disedekapkan, tidak ada dalilnya. Makanya di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka tidak mengatakan disunahkan, tapi yang mereka katakan itu adalah diperbolehkan saja, diperbolehkan untuk disedekapkan tangannya, dan juga diperbolehkan untuk kalau hanya diluruskan saja, no masalah. Jadi tidak ada sama sekali Bapak aturannya itu harus disedekapkan. Kadang ada sebagian orang yang Bapak seolah-olah itu harus, seolah-olah itu adalah wajib disedekapkan. Jawabannya tidak, karena memang tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebagian ulama Bapak, sekedar pengetahuan saja barangkali untuk
Di antaranya itu adalah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa mensedekapkan tangan di atas dada dari sejenazah, baik ketika meninggal dunia atau nanti ketika dikafani, itu hukumnya itu makruh karena tidak ada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah kebiasaan orang-orang di luar agama Islam. Jadi bahkan ada yang mengatakan makruh hukumnya. Nah, tapi kalau kita pulang ke mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam hal ini karena tidak ada dalil dan tidak ada larangannya dalam agama, maka di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala diperbolehkan saja. Niat diletakkan, disedekapkan boleh, niat diluruskan juga boleh. Tergantung di mana yang kesanang saja. Jadi ini kesimpulan barangkali dalam masalah meletakkan tangan jenazah. Sekali lagi tidak ada keharusan, sebagaimana tidak juga harus kemudian diluruskan. Jadi boleh-boleh saja disedekapkan boleh, diluruskan tangan si jenazah juga boleh. Nah itu kesimpulannya barangkali. Itu yang keberapa Bapak? Yang kelima ya. Jadi tangan si jenazah boleh disedekapkan dan boleh juga diluruskan. Boleh hukumnya, tidak disunahkan, apalagi kemudian diwajibkan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, yang harus dilakukan oleh keluarga itu adalah membuka pakaian dari si jenazah. Nah, biasanya di tengah-tengah masyarakat membuka pakaian dari jenazah ini adalah ketika akan dimandikan, baru buka. Nah ini boleh-boleh saja tentunya kalau jarak meninggalnya jenazah tadi dengan akan dimandikan jenazah itu jaraknya tidak masalah, silahkan. Tapi kalau sekiranya jarak antara jenazah tadi meninggal dunia dengan akan dimandikan, misalkan meninggal dunia sore, meninggal dunia sore jam misalkan sekarang, tapi jangan gini Bapak Ibu ya, sedang ngaji. Misalkan sore akan dimakamkan besok hari, itu kan jaraknya lumayan jauh. Maka kalau kondisinya itu Bapak, maka dianjurkan bagi awak sebagai keluarga segera awak mengganti pakaian dari jenazah. Awak buka pakaiannya, buka pakaian dari jenazah. Kok mereka itu Bapak, karena kata para ulama awak biasanya orang-orang yang meninggal dunia itu Bapak biasanya karena sakit yang mereka alami, karena bau badan yang ada pada badan mereka, biasanya pakaian mereka itu biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap, atau baunya itulah membusuk bau dari pakaian tadi, baik pakaian yang dipakainya atau kemudian alas dari tampek lalut yang biasa digunakan untuk lalut ketika sakit, itu biasanya itu Bapak lah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka kemudian awak calik saja Bapak, awak pakirkan saja. Kalau sekiranya dari pakaian tadi lah lusuh, pakaian tadi sudah mengeluarkan bau yang busuk, rasa-rasanya kalau nanti orang datang mencalik jenazah awak, mereka mencalik jenazah tidak senang, dan bisa-bisa nanti tercium deknya aroma yang busuk dari jenazah yang keluar dari pakaiannya. Maka dalam kondisi yang seperti ini dianjurkan bagi awak untuk segera melepaskan pakaian jenazah. Lepaskan pakaian dari jenazah. Itu yang keenam yang dianjurkan bagi kita sebagai keluarga. Nah setelah dilepaskan, jangan dipediakannya Bapak tidak bawa pakaian. Maka yang ketujuh itu adalah kita tutup si jenazah tadi dengan kain panjang. Tutup dengan kain panjang. Jadi awak lapian pakaiannya, barangkali bagian dari aurat-auratnya itu Bapak awak lapisi dengan pakaian yang sebelumnya selain dari kain panjang. Setelah itu kemudian baru kita tutup jenazah tadi dengan kain panjang, mulai dari kaki sampai ke kepala dari jenazah. Itu yang keberapa Bapak? Yang ketujuh, yaitu menutup jenazah dengan kain panjang dan tipis. Nak perlu taba-taba. Ustaz, kini musim dingin Ustaz. Ibu awaknya meninggal dunia nya kedinginan. Iya atau enggak Bapak Ibu? Jadi zaman ini tidak.
Tidak ada orang meninggal dunia kemudian setelah meninggal dunia kedinginan. Jadi tidak perlu akhirnya selimut tabak, cukup kain tipis saja yang kita letakkan kepada jenazah tadi. Nah, setelah kemudian kita meletakkan kain tipis awak tutup jenazah tadi dengan kain tipis, Bapak, yang berikutnya itu adalah kita dianjurkan untuk meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perut dari jenazah. Lain model itu biasanya Bapak Ibu? Tidak ada kan? Berarti alhamdulillah lain ada ilmu baru berikut. Nah, ini diantara yang dianjurkan bagi kita sebagai keluarga. Ketika ada di antara keluarga awak yang meninggal dunia, di samping awak menutupi jenazah tadi dengan kain panjang, letakkan sesuatu yang agak barik di atas parutnya. Terlebih nanti jenazah itu jarak antaranya meninggal dunia dengan dia nanti akan dimandikan, dia nanti akan dikafani, jaraknya itu lumayan cukup lama, Bapak. Maka dianjurkan kita untuk meletakkan sesuatu yang agak berat. Di mana letakkan, Bapak? Di atas perut dari jenazah. Kira-kira tujuannya, Bapak? Nah, tujuannya itu adalah supaya perut dari jenazah tidak kembung. Karena orang yang meninggal dunia itu, Bapak, entah yang terjadi wallahu alam, barangkali pergerakan dari cacian-cacian yang ada dalam parutnya, atau kemudian ada nanti angin-angin yang masuk ke dalam badannya melalui pori-pori dan semacamnya. Yang namanya orang meninggal dunia itu capek kembungnya. Nah, kalau kita tidak meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya, bisa-bisa nanti parut dari jenazah tadi gadang. Pernah tak Bapak Ibu mencari amal itu? Yang ketika dia meninggal dunia, parutnya itu biasa saja kempes. Perutnya itu tidak buncit ya. Perutnya itu biasa saja. Tapi setelahnya meninggal dunia, kemudian terletak semalam, pagi-pagi lah gadang parutnya. Belum pernah sama ya? Barangkali yang lain pernah. Kalau ambo sendiri lah pernah mencari. Jadi yang mencari ada seseorang ketika beliau hidup, beliau parut itu tidak gadang, Bapak. Tapi ketika meninggal dunia, itu parut itu menggadang, menggambung. Nah, kalau itu tidak kita siasati, Bapak, bisa-bisa nanti kecil orang kira-kira, Bapak, kalau mencari jenazah itu. Banyak kecil orang nanti ikut sianu pun nampak mana yang nampak mana ini suku makan yang haram. Cobalah cari parutnya, ketika meninggal dunia gadang parutnya. Padahal alun tentu sebabnya itu. Sebabnya itu barangkali karena angin itu capek mengumpul di parut dari jenazah tadi. Barangkali karena ada binatang-binatang yang banyak dalam parutnya, Bapak, cacian-cacian dan semacamnya, yang kemudian menarik angin dari dalam tadi. Sehingga yang namanya jenazah itu kalau jarak darinya meninggal dunia sampai nanti dia dikebumikan, biasanya kalau jarak itu lama, parutnya itu capek kembung. Maka kita sebagai keluarga itu yang kita lakukan itu adalah cari sesuatu yang agak barik. Jangan terlalu barik pada Bapak. Yang agak barik, kemudian awak letakkan. Di mana letakkan, Bapak? Di atas perut dari jenazah. Contoh buku misalkan. Ambil buku Sagadang Al-Quran, barangkali Bapak. Ambil buku Sagadang Al-Quran, itu kan lumayan barik. Lumayan barik. Atau kemudian foto dari sejenazah, tidak masalah juga. Foto yang bingkai itu lumayan agak barik rasanya, Bapak. Kemudian kita letakkan di atas perut dari jenazah. Boleh di bawah dari kain panjang tadi, boleh juga di atas dari kain panjang. Yang penting yang kita letakkan itu adalah sesuatu yang Bapak, yang terhormat lah. Sesuatu yang yang bukan menjadi tanyul orang nanti. Kalau letakkan batu bata detenya kira-kira Bapak bantu aja. Layak rasanya. Jawabannya tidak. Jadi jangan batu bata, batu lado. Jangan. Jadi cari buku atau cari foto yang kira-kira agak barik sekete. Nah, kemudian kita letakkan di atas perut dari si jenazah. Nah, insya Allah, Bapak, sampainya nanti dimandikan, walaupun jaraknya itu cukup lama,
antarunya meninggal dunia dengan inyo akan dimandikan, tapi karena melah meletakkan sesuatu yang agak barik di atas parunya, insyaallah parunya itu aman, tidak akan terjadi yang namanya kembung pada perut dari jenazah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, di tengah-tengah masyarakat awak laijo ada yang diletakkan ke jenazah Bapak, itu kan bukan di parunya, di kepalanya diletakkan. Itu Bapak Ibu, biasanya itu yang diletakkan itu adalah Al-Quran. Nah, kira-kira anggotanya gini Bapak, kira-kira boleh atau enggak Bapak Ibu? Boleh atau enggak? Jawabannya enggak boleh. Jawabannya enggak boleh. Bahkan enggak boleh Bapak Ibu, karena apalagi sampai menyentuh nanti ya, mendakian Al-Quran ke jenazah diletakkan di kepalanya, apalagi nanti Al-Quran tadi sampai bersentuhan dengan si jenazah, itu bukan lagi tidak boleh, tapi itu adalah karajo haram yang menyebabkan awak bisa-bisa nanti badoso gadang dari inyo. Baik kemudian itu bisa itu Bapak, karena orang yang ketika nyolah meninggal dunia, seseorang kalau nyolah meninggal dunia, dengan inyo meninggal dunia tadi, inyo menjadi berhadas besar. Nah, sehingga kan nanti wajib mandikan. Orang meninggal dunia, dengan inyo meninggal dunia tadi, inyo namanya berhadas besar. Sama seperti, mohon maaf, orang yang melakukan hubungan badan suami istri, inyo jadinya berhadas besar. Nah, orang yang berhadas besar boleh tidak didakian Al-Quran kayaknya, boleh nanti disentuhkan Al-Quran kayaknya Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jangankan ketika dalam keadaan berhadas besar, dalam keadaan berhadas kecil saja, menurut 4 mazhab yang ada dalam Islam, namanya itu orang yang berhadas kecil tidak boleh mereka menyentuh Al-Quran. Berhadas kecil saja. Jadi kalau awak dalam keadaan berhadas kecil, awak ni membaca Al-Quran, boleh membacanya, cuma tidak boleh menyentuhnya. Haram awak menyentuhnya, karena awak dalam keadaan berhadas kecil. Nah, kalau orang dalam keadaan berhadas kecil saja tidak boleh mereka menyentuh Al-Quran, apalagi mereka dalam keadaan berhadas besar. Nah, jadi namanya Bapak, tidak boleh bagi awak, dilarang bagi awak untuk kemudian ketika ada dari keluarga yang meninggal dunia, awak mencari Al-Quran kemudian didakian ke jenazah, apalagi nanti sampai Al-Quran tadi menyentuh dari si jenazah, itu tidak boleh Ustaz. Tapi tujuannya itu elok. Tujuannya itu Bapak, supaya jenazah itu tidak dimasuki oleh ruh-ruh jahat. Betul atau enggak Bapak? Jawabannya tidak. Yang namanya jenazah itu Bapak, tinggal seonggok daging yang namanya Bapak, tinggal bagi itu untuk menghormati karena manusia saja. Tapi nilainya itu sebenarnya lah tidak ada oleh dari namanya jenazah yang ada tadi. Yang ada pada manusia yang bernilai itu adalah ruh dari manusia, dan ruh tadi lah dibawa oleh malaikat. Kan ruh adalah dicabut. Yang tinggal itu hanya seonggok namanya jasad saja, jasad yang nanti karena itu adalah jasad dari manusia, awak hormati, awak muliakan, awak mandikan, kafani, kemudian solatkan, kemudian nanti awak kuburkan, itu karena jenazah dari manusia. Kalau tidak Bapak, ini hanya seonggok badan saja, seonggok namanya daging saja yang nanti dimasukkan ke liang tanah, ke liang lahat, kemudian nanti dimakan oleh cacing tanah. Jadi namanya tidak perlu awak khawatir nanti roh-roh jahat masuk ke dalamnya, tidak perlu. Yang awak khawatirkan itu Bapak, kalau orang masih hidup masuk roh jahat ke dalamnya, masuk setan, masuk dubilih ke dalamnya, itu baru khawatir awak. Tapi kalau orang mati Bapak, rohnya tadilah dibawa oleh malaikat, lah dibawa menuju Allah SWT, lah dibawa kaki kemari oleh malaikat supaya nanti diantarkan ke sebuah tempat, namanya itu adalah alam barzakh. Jadi tidak perlu khawatir terhadap jasad dari dari jenazah ini. Tidak perlu mendakian Al-Quran dan semacamnya. Itu yang keberapa Bapak? Yang ke 9. Kita capek seketik Bapak. Yang waktu lah. Sampai jam berapa biasanya Bapak Ibu? Sampai siap Ya? Biasanya emang sampai siap ya? Ya. Kemudian berikutnya itu Bapak, setelah kita meletakkan sesuatu yang agak berat di atas perut dari si jenazah, dan jangan didekatkan Al-Quran Bapak, apalagi nanti sampai bersentuhan.
apalagi nanti meletakkan Al-Quran di atas perutnya, jangan. Jadi yang kita letakkan itu adalah buku-buku barangkali yang tidak ada di dalamnya itu ayat-ayat Al-Quran, tidak ada hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu barangkali. Nah, berikutnya itu kita beri wangi-wangian. Jadi setelah kita lagi kain panjang, lalu buka pakaiannya, ganti spraynya dan segala macamnya, kemudian awak letakkan sesuatu yang agak berat di atas perutnya. Setelah itu kita cari minyak wangi. Nah, gunanya minyak wangi tadi Bapak, awak berikan kepada jenazah, awak usapkan ke pakaian dari jenazah, ke alas tidur dari jenazah, ke kasur dari jenazah. Gunanya itu Bapak mengantisipasi kalau nanti jenazah ini mengeluarkan bau yang busuk. Dari mana bau busuk tadi Bapak? Boleh jadi dari pori-porinya, boleh jadi dari dari duburnya, boleh jadi nanti dari pembusukan yang ada pada jenazah tadi. Dan namanya jenazah manusia itu Bapak, kalau nyolah busuk, maka bau busuk dari jasad manusia itu nanti lebih busuk dari binatang-binatang yang lain. Jadi kalau awak mati dengan ayam mati, mana yang lebih capek busuknya Bapak? Capek busuknya awak. Dan ketika nanti lah sama-sama busuk, mana yang lebih busuk baunya Bapak? Manusia. Kira-kira sebabnya Bapak itu? Awak itu sebagai manusia segala dimakan, yang halal dimakan, kadang ada je yang haram dimakan. Dari makanan saja sadonya dimakan, makan pisang je kulit-kulitnya, makan alai Bapak, sadonya dimakan. Kalau binatang kan enggak, kalau binatang kan jale-jale saja. Kalau ada yang makan daun-daunan, ada yang makan daging, ada yang makan buah-buahan, yang makannya buah-buahan dan semacamnya. Tapi kalau awak manusia, saduin makan. Bahkan kadang-kadang ada yang makan kerekel, makan aspal, makan semen, makan makan besi. Jadi anggaran besi harusnya sekadang itu besi berapa Bapak, ukuran sekian, dananya sekian, basinya sekian, tapi nanti dipotong. Sehingga nanti pitih dari dana yang dipotong yang seharusnya itu kemudian dimakannya. Itu namanya orang makan basi namanya. Sehingga ketika mati nanti wajarlah baunya itu sangat menyengat dari jenazah dari manusia. Jadi kita sebagai keluarga awak mengantisipasi. Jadi bau-bau yang akan keluar dari jenazah awak antisipasi dengan cara apa Bapak? Awak agelah jenazah tadi wangian. Awak age wangian. Ustaz, ambon tak punya wewangian, yang ada di rumah cuman kemenyam saja, boleh atau tidak Bapak Ibu? Dia boleh, silakan, tak masalah. Yang tak boleh itu Bapak Ibu, awak ketika membakar kemenyam tadi ada keyakinan tertentu dari awak, ada keyakinan bahwa asap dari kemenyam itu akan memudahkan ruhnya. Itu yang salah, itu yang tak benar. Jadi kalau tujuan dari membakar kemenyam tadi untuk supaya ruangan, terlebih yang ada dakik jenazah tadi wangi, wangi menurut sebagian, wangi menurut sebagian yang lain Bapak, tapi menurut sebagian barangkali wangi, ya tak masalah. Kalau memang itu tujuannya. Tapi kalau nanti tujuan dari meletakkan kemenyam tadi supaya ruhnya berjalan, ruhnya selamat, macam-macam lah keyakinan dari sebagian masyarakat, maka ini yang tidak diperbolehkan. Antilah bakal kemenyam kalau itu niat. Tapi kalau niatnya itu hanya sekedar untuk untuk wangian saja Bapak, untuk mengantisipasi kalau nanti ada bau-bau busuk yang keluar dari jenazah, awak bakarkan kemenyam. Jawabannya tidak masalah. Boleh minyak wangi-wangian yang lain boleh, minyak kemenyam boleh, minyak-minyak yang lain juga diperbolehkan. Lebih kurang begitu. Jadi itu yang dianjurkan bagi kita sebagai keluarga terhadap keluarga yang meninggal dunia. Itulah yang kepada Bapak Ibu 10 ya. Yang ke-10 itu adalah meletakkan jenazah di atas dipan. Jadi kalau bisa orang yang meninggal dunia
jangan langsung awak letakkan di atas lantai walaupun awak beri alas kasur. Sarancanya bukan model itu. Yang sarancanya itu adalah jenazah ini kita letakkan di atas dipan, kemudian baru dia ke kasur. Nah, oleh sebagian para ulama, wallahu a'lam, ini barangkali butuh penelitian apakah benar atau tidak, tapi menurut sebagian para ulama, jenazah itu baik semakin dakeknya dengan tanah, tidak ada jarak antaranya dengan tanah. Setelah jenazah ada kasur, ada lantai, kemudian di bawahnya itu ada tanah, semakin dakek jarak dari tanah tadi, maka semakin mempercepat pembusukan dari jenazah. Jadi lebih capek busuknya, lebih capek pembusukan dari jenazah. Maka untuk mengantisipasi itu sarancanya wak gunakan dipan. Guna dipan tadi bapak, karena dipan tadi menjadikan jenazah ada jaraknya dengan tanah, maka insya Allah akan sedikit memperlambat pembusukan dari jenazah. Tapi ini barangkali butuh penelitian apakah benar atau tidak. Tapi itu lebih kurang yang disampaikan oleh para ulama. Kalau ada yang meneliti silakan, bagus itu. Tapi untuk sampai kini karena belum ada penelitiannya, maka kita ikuti saja yang disampaikan oleh para ulama. Sarancanya orang kalau meninggal dunia jangan awak letakkan langsung di atas lantai, tapi awak letakkan ini ada jarak antara jenazah tadi dengan lantai tadi, dengan jarak dipan yang kemudian diberikan. Iya, walaupun semen, walaupun kasur, tapi kan jadinya itu kan bapak menempel juga jadi walaupun dia jarak ada semen, ada kasur, barangkali itu lebih memperlambat lagi. Tapi sarancanya itu antara lantai dengan jenazah itu memiliki jarak, artinya bapak ada ruang, sarancanya. Tapi kalau rasanya sulit, Ustaz, aku di situ biasanya langsung saja, tidak masalah. Ini termasuk hal-hal yang sifatnya itu tidak harus, tidak wajib. Jadi sarancanya itu lebih kurang. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup, yang terakhir menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Ini yang terakhir. Jadi cara menghadapkan jenazah ke kiblat itu Bapak Ibu, kalau ini misalkan si jenazah, contoh itu jenazah. Nah, kiblat awak ke situ, kama kiblat awak. Oh ke situ ya. Untuk memudahkan, anggaplah itu kiblat misalkan. Ini kiblat, berarti ini timur, ini barat, ini selatan, utara atau selatan? Utara ya. Ini utara, ini selatan. Mohon maaf. Jadi ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Nah, kama kepala jenazah Bapak Ibu, modeko. Kamanya yang betul Bapak Ibu? Modeko. Atau modeko. Nah, yang benar itu seperti ini. Kecuali kalau posisi jenazah itu awak miringkan. Kalau awak miringkan posisi jenazah, maka posisinya modeko. Jadi kepalanya mengarah ke utara, kakinya ke selatan, wajahnya itu mengarah ke arah kiblat. Itu kalau jenazah awak miringkan. Tapi biasanya yang namanya jenazah itu kan ditelentangkan. Nah, ketikanya ditelentangkan, berarti kakinya itu mengarah ke situ Bapak Ibu. Kakinya menghadap ke kiblat, menuju ke arah kiblat. Yang yang kepalanya mengarah ke arah timur. Itu yang dimaksud dengan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Jangan salah-salah. Jadi dihadapkan kepalanya ke arah timur, kemudian kakinya itu diarahkan ke arah kiblat. Supaya benar-benar menghadap ke arah kiblat, maka yang kita lakukan itu adalah sedikit mengganjal bahu dan kepala dari jenazah. Awak lagi bantah minimal di kepalanya Bapak, supaya nanti wajahnya itu kalau data saja bantah tadi Bapak, kalau data bantah dengan kasurnya, nantinya menghadapnya ke atas jadi ke kiblat. Nah, supaya menghadap ke arah kiblat, maka bantal tadi agak dilabihan sekali.
agak ditinggikan seketik untuk si jenazah tadi, sehingga wajahnya itu nanti mengarah ke arah kiblat. Nah itu barangkali Bapak ya hal-hal yang semesti yang kita lakukan ketika ada di antara keluarga yang meninggal dunia. Nah setelah semua ini kita kerjakan, mulai dari awal tadi mengucapkan innalillah, menutup mata, mengikat rahang dan seterusnya sampai di poin yang ke-11. Setelah itu kalau nio mageh tahu ke tetangga silahkan. Awak nio mageh tahu ke orang-orang silahkan. Nio mengumumkan di masjid, di musola silahkan, tak masalah. Dalam artian di sini kalau nanti orang berdatangan ke rumah awak Bapak, kemudian mereka melihat jenazah dari keluarga awak, kira-kira mereka sanang tak mencaliknya Bapak? Ya sanang, wajahnya rancak dicalik, pakaiannya pakaian yang rapi, yang bersih, tidak ada bau yang keluar, kemudian semuanya lah awak kondisikan. Bau yang keluar dari jenazah adalah bau yang wangi, karena minyak wangi lah lawak letakkan. Nah sehingga orang-orang yang datang ke jenazah tadi, insya Allah yang keluar dari lisan mereka itu adalah pujian-pujian yang elok-elok dari mereka. Nah tapi kalau sekiranya tidak model itu Bapak, yang matanya terbelalak, yang mulutnya masih terbuka, yang bau dari jenazah, mohon maaf bisa muntah orang lainnya. Orang yang mendoakan tapi tidak jadi mendoakan karena bau yang sangat busuk. Nah kemudian yang lain-lainnya barangkali Bapak, kalau model itu keadaannya bisa-bisa nanti yang keluar dari mulut orang-orang itu adalah ucapan-ucapan yang tidak elok. Caliklah sianu ketika meninggal dunia, kamu model itu warnanya nampak warna suul khotimahnya. Dari kurang itu yang akan disampaikan oleh orang kalau nanti kondisi dari jenazah itu dalam kondisi yang tidak baik. Jadi tugas itu sebenarnya Bapak, ini yang kita sampaikan tadi sebagai penghormatan terakhir dari awak kepada keluarga awak tadi, maka kita kondisikan jenazah dari keluarga awak tadi baiknya dalam kondisi terbaik ketika nanti dilihat oleh orang lain. Lebih kurang begitu. Nah itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, satu atau dua pertanyaan kalau ada dipersilahkan Bapak. Ada pertanyaan Bapak? Kalau mayat sudah meninggal itu Ustaz dilap semua iya badan keringat itu basah. Boleh. Rancak. Diambil ayamnya kemudian awak lap bagus supaya mengkilik wajah. Tak masalah sih Pak. Keringat bau itu. Iya. Karena barangkali bau badannya, awak khawatir bau badannya walaupun dia minyak wangi nanti masih tercium dari orang lain. Awak lap badannya bagus. Jadi awak kondisikan. Nyaman. Iya Pak, supaya orang nyaman nanti. Awak pun kan ingin model itu. Kan awak model itu ya. Awak kalau meninggal dunia, awak nanti dikondisikan oleh anak keluarga awak model itu. Jadi awak dibuat sedemikian rupa sehingga ketika kawan-kawan awak mencari awak, orang kawan-kawan tadi sanang mencari awak. Makanya ingat ini termasuk ilmu yang harus awak sampaikan kepada semua. Dan nanti ketika yang meninggal orang lain awak perlakukan model itu, ketika meninggal dunia tidak ada yang mengerjakan model itu, rugi awak adanya. Jadi ilmu ini harus disampaikan kepada yang lain. Kira-kira ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nah, masih ada, silakan. Kalau main itu kan terbuat di rumah doa, itu ada awak itu kan bakal habis di kemukul, kan nampak wajah doa. Iya. Anak mana jadi dicarikan mukul itu pergi tahu Baik. Sarancaknya Bapak, wajah itu ditutup, cuman sarancaknya kalau untuk bagian wajah ditutup dengan kain putih yang tipis, yang menerawang. Nanti kalau ada orang mencalik dari luar, cukup dari luar saja bagus. Kalau nanti ada yang ingin mencalik wajahnya, barangkali anaknya baru datang dari rantau dan semacamnya, ingin mencalik wajahnya barangkali, maka cukup dibuka wajah tadi, kemudian kok dicium, kok dipanggang-panggangkan, itu diperbolehkan. Nah itu tidak masalah. Ya bagus pertanyaan. Masih ada yang lain Bapak? Masih ya, silakan. Biasanya baca apa kan Rasulullah. Yuk kalau menerima itu kok Rasulullah. Beda surah Rasulullah. Bismillahi yang Bismillahi wa ala millati tadi. Biasanya Ibu membaca Rasulullah. Ini masalah baris ke Bapak, masalah naum sorof ya. Artinya sama, cuman cara membacanya beda.
artinya sama. Bismillahi dengan nama Allah, wa ala millati Rasulillah, dan dengan atas agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia dalam Awak menceliak mayat kan dosa Ustaz. mencalik mayat berdosa tidak? Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Awak membuka buku mayat kan awak menceliak kan dosa. Yang satu pun tidak ada. Cukup awak tagak di sebelah dari jenazah, dari daki kepalanya, kemudian awak doakan. Boleh ketika itu awak buka wajahnya, atau kemudian awak langsung saja mendoakan, tidak masalah. Kalau yang setahu pun tidak ada doa khusus yang ada ketika membuka wajah. Wallahu a'lam. Nah, itu barangkali Bapak yang bisa kita sampaikan, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pengajian kita bersama Ustaz Haji Samsuri Nasi. Kajian rutin pada hari Kamis. Semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya dunia wal akhirat. Jazakallahu khairan jazaa. Amin amin ya